Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fitokimia alkaloid. Sebelum masuk materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Etika Anggreni Rahayu, ada Anissa Rahmadiantri, Yunita Dwi Metasari. Pengertian alkaloid. Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Alkaloid khas yang berasal dari sumber tumbuhan. Senyawa ini bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam cincin heterosiklik, dan mereka biasanya memiliki aktivitas fisiologi yang pada manusia atau hewan lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi alkaloid. Klasifikasi alkaloid berdasarkan pada biosintesis asam amino, yaitu ada true alkaloid, ada pseudo alkaloid, proto alkaloid, dan selanjutnya ada klasifikasi alkaloid berdasarkan ikatan nitrogen, yaitu ada ikatan primer, ikatan sekunder, ikatan tersier, dan ikatan kuartener. Selanjutnya ada klasifikasi alkaloid berdasarkan struktur siklik dan asiklik. Ada alkaloida asiklik dan alkaloida siklik. Klasifikasi alkaloid berdasarkan struktur kimia inti alkaloida, ada alkaloida dengan struktur inti piridina dan piperidina. Ada alkaloida dengan struktur inti tropan, dan ada alkaloida dengan struktur inti quinolina seperti quinina, quinidina, quincokina, quinconidina. Sifat-sifat senyawa alkaloid. Yang pertama ada mengandung asam nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan heterogen. Umumnya berupa kristal atau serbu amorf, dan alkaloid yang berbentuk cair. Sifat fisika alkaloid yaitu bersifat basa, padatan, kristal, tidak larut dengan titik lebur, tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks, spesies aromatik berwarna. Dan yang terakhir ada sifat kimia alkaloid, yaitu bila gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron, contohnya ada gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron berkurang, begitu sebaliknya. Prinsip dasar pembentukan alkaloid. Ada tirosin histidin, lisin, dan triptopan merupakan asam amino pencetus terbentuknya alkaloid. Dan biosintesis alkaloid mula-mula didasarkan pada hasil analisa terhadap ciri struktur tertentu yang sama-sama terdapat dalam berbagai molekul alkaloid. Identifikasi alkaloid. Pada ekstrak tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu adalah reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, reaksi Wagner, metode spektroskopis. Biosintesis alkaloid. Reaksi yang khas yang terlibat dalam biosintesis berbagai kelas alkaloid, termasuk sintesis basa Schiff dan reaksi Mannich. Lanjutan biosintesis. Yang pertama ada sintesis basa Schiff. Basa Schiff dapat diperoleh dengan mereaksikan amina dengan keton atau aldehida.
Reaksi adalah metode umum mengumpulkan C sama dengan N obligasi. Yang kedua ada reaksi Mannich. Komponen integral dari reaksi Mannich selain amina dan karbonil senyawa adalah karbonion yang memainkan peran nukleofil dalam penambahan nukleofil pada ion yang terbentuk oleh reaksi amina dan karbonil. Macam-macam biosintesis alkaloid. Biosintesis alkaloid memiliki 4 macam, yaitu 1. Biosintesis senyawa alkaloid oleh tirosin. 2. Biosintesis alkaloid turunan ornitrin. 3. Biosintesis alkaloid turunan lisin. 4. Biosintesis alkaloid turunan triptofan alkaloid indol. Penjelasannya yaitu 1. Biosintesis senyawa alkaloid oleh tirosin. Tirosin merupakan produk awal dari sebagian besar golongan alkaloid. Salah satunya yaitu alkaloid isoquinolin. Tirosin dan fenilanin adalah sebagai prekursor. Anggota kelompok ini mengandung beta-feniletilamin. Beberapa contoh umum dari turunan alkaloid ini adalah dopamin, epinefrin, meskalin, efedrin, kodein, morfin, dan lain-lain. Produk pertama yang penting adalah dopamin, yang merupakan produk awal dari pembentukan senyawa berberin, papaverin, dan juga morfin. Contohnya yaitu biosintesis morfin. Biosintesis morfin sangat kompleks. Secara singkat, retikulin terbentuk secara diradikal atau diradis sebagai hasil dari satu oksidasi elektron dari fungsi hidroksil yang ada di masing-masing cincin benzena. Retikulin adalah zat antara yang penting dalam biosintesis morfin dan diproduksi oleh resemisasi retikulin dalam proses redox. Dua. Biosintesis alkaloid turunan ornitrin. L-ornitin merupakan asam amino non-protein yang dibentuk dari L-arginin pada hewan yang dikatalisis oleh enzim arginase dalam siklus urea. Sedangkan pada tumbuhan, asam amino ini dibentuk dari L-asam glutamat. Ornitrin mengandung delta dan alfa amino dan menjadi sumber building block CN pada struktur alkaloid, terutama pada pyrrolidin dan tropan. Contohnya yaitu kokain. Biosintesis kokain sangat kompleks. Pertama, putresin disintesis dari asam amino asam glutamat. Selanjutnya, putresin dimetilasi menjadi N-metilputresin oleh enzim putresin N-metiltransferase. N-metilputresin mengalami deaminasi oksidatif untuk menghasilkan aldehid yang akhirnya memberikan kation N-metil delta 1 pyrrolinium sebagai hasil formasi basa Schiff. Berikut gambar beberapa turunan ornitrin dari alkaloid tropan dan pyrrolidin. 1. Kokain. 2. Menhydrin. 3. Plashygrin. 4. Hyoscyamin. 5. Kalistekin A3. 6. Kalistekin B2.
3. Biosintesis alkaloid turunan lisin. Lisin sebagian besar terlibat dalam biosintesis jenis piperidin, piridin, dan quinolizidin alkaloid. Beberapa contoh yang terkenal dari kelas ini meliputi anaferin, zetamin, peletrin, nikotin, spartein, suainsonin, dan lain-lain. N-metilpirrolinium kation disintesis dari L-ornitin. Melalui putresin mengalami reaksi tipe aldol dengan cincin 1,2 dihidropiridin. Reaksi diikuti dehidrogenasi cincin dihidropirinina terhadap piridin menghasilkan nikotin. Contohnya yaitu nikotin. Nikotin adalah contoh alkaloid piridin. Nikotin terdiri dari cincin piridin yang mengandung cincin pirrolidin pada posisi ketiga. Asam nikotinat direduksi menjadi asam dihidronikotinik intermediat oleh enzim NADPH. Asam nikotinat yang mengalami reduksi dekarboksilasi menghasilkan enamin kaya elektron 1,2 dihidropiridina. Empat. Biosintesis alkaloid turunan triptofan alkaloid indol. Triptofan adalah asam amino aromatik yang mengandung cincin indol dan merupakan prekursor biosintesis dari berbagai jenis alkaloid indol. Contoh: melatonin, sumatriptan, L-triptan, harmin, serta alkaloid kompleks seperti vinblastin, eczmalisin, serpentin. Contohnya yaitu biosintesis harmin. Langkah pertama adalah dekarboksilasi triptofan untuk menjadi triptamin. Langkah selanjutnya adalah kondensasi tripamin dengan asetaldehid untuk membentuk imin. Imin terprotonasi adalah kekurangan elektron dan bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi substitusi intramolekul. Ini adalah reaksi Bismuth-Spengler yang sangat terkenal dalam kimia organik. Selanjutnya, pengangkatan proton pada karbon 2 mengembalikan keracunan dan menghasilkan turunan tetrahidroharmin yang pada oksidasi memberi harmin. Proses isolasi alkaloid. Isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Menurut Jamal tahun 2008. Pada tahun 1803, seorang apoteker Prancis bernama de Rosne melakukan isolasi senyawa alkaloid yang kemudian dikenal sebagai narkotika dan diikuti oleh Sertumor yang menyelidiki lebih lanjut senyawa morfin dari tumbuhan opium. Beberapa jenis alkaloid lainnya juga telah berhasil diisolasi, di antaranya tricinin dan emetin pada tahun 1817, brucin, piperin, dan kafein pada tahun 1819, quinin dan kolsinin pada tahun 1820, dan konin pada tahun 1826. Konin adalah alkaloid pertama yang diketahui struktur kimianya.
dan berhasil disintesis oleh Ladenburg pada tahun 1889. Alkaloid lainnya seperti kolsinin baru ditemukan dan dijelaskan struktur kimianya setelah 1 abad berikutnya. Review Jurnal. Isolasi dan karakter Aristolestam alkaloid dari batang Goniotalamus velutinus atau Irischau dan aktivitas biologis mereka Paul. Goniotalamus velutinus atau dikenal lim panas hitam atau tali panas hitam dan digunakan sebagai obat tradisional oleh penduduk asli dan beberapa suku Kedayan Iban Kalimantan untuk pengobatan sakit kepala, keracunan makanan, serta obat gigitan ular. Aristolestam adalah sekelompok kecil alkaloid aporpinoid konpewarnaan Venetrena chromophore yang pertama kali diisolasi dari Aristolochia argentina atau Aristolochiaceae yang terkaya sumber dari keluarga alkaloid ini. Review Jurnal. Isolasi. Prosedur eksperimental umum. Salah satunya dengan kromatografi kolom yang ekstensif dan lapisan tipis preparatif kromatografi atau PTLC dijalankan pada silika gel 40 2304000 mesh dan Polgram Seal NHR _UV Z54 atau Macereinate masing-masing. Bahan tumbuhan kemudian dipotong kecil-kecil dan membeku hingga gumpalan yang tetap terbentuk. Sampel yang telah dikeringkan digiling menjadi serbuk halus dan disimpan dalam pembudidaya sampai diekstraksi. Prosedur ekstraksi dan isolasi. Bubuk kulit kayu batang 1 kg diekstrak dengan petroleum ether PE 5 liter diikuti oleh diklorometana CH2CI2 5 liter dan metanol MEOH 5 liter dalam peralatan Shockley masing-masing 10 jam. Selanjutnya, setiap ekstrak diuapkan sampai kering untuk menghasilkan 5,82 gram atau 0,58%, 21,62 gram atau 2,16% dan 35,13 gram atau 3,51% PE, CH2CI2 dan ekstrak MEOH masing-masing. Ekstrak kasar MEOH dari kulit kayu batang UT 7,5 gram adalah fraksi dilakukan dengan kromatografi kolom pada silika gel CC yang dihaluskan dengan sistem gradien petroleum ether dietil ether atau PE banding DE yang meningkatkan rasio 0 sampai 100% DE memberikan 8 subfraksi dan kristal kuning mengendap di fraksi 5 dan 6 yang kemudian digabungkan. Lanjutan. Endapan ini 78 mg dipisahkan lebih jauh di silika gel CC dengan sistem pelarut isoklasik atau MEOH
12,5 sampai 0,5 untuk menghasilkan senyawa 4 sebagai kristal kuning kecoklatan 20 mg 0,27% ekstrak 0,01% kulit kayu kering. Fraksi 3 selanjutnya dipisahkan pada silika gel CC dibandingkan dengan sistem gradien petroleum ether dietil yang meningkatkan rasio 0 sampai 100% dietil ether untuk memberikan 25 mg dari subfraksi yang telah dimurnikan oleh PTLC 1:2. Untuk menghasilkan senyawa 1 sebagai bubuk amorf kuning 6 mg 0,081% dari ekstrak 0,003% berat kering kulit kayu, pemurnian gabungan komponen 4, 5, dan 6 warna kecoklatan dengan KTL preparatif menghasilkan PON 2 mg 25 mg 0,18% ekstrak 0,012% dari berat kering kayu dan 3 6,1 mg 0,081% ekstrak 0,003% berat kering kayu sebagai bubuk amorf kuning. Bioassay 1. Uji antibakteri dengan metode difusi cakram. Metode difusi cakram digunakan untuk menguji aktivitas semua senyawa yang terisolasi melawan bakteri positif Gram yang dipilih Hussein et al. 2011, Sadik et al. 2015. 2. Aktivitas antibiofilm, ekstrak, dan senyawa murni memiliki aktivitas antibiofilm yang ditentukan oleh uji mikrotiter plate kristal violet. 3. Uji proliferasi MTT, aktivitas antiproliferatif dari senyawa yang diisolasi 4 adalah menggunakan MTT 4,5 dimetildiazol 2YL 2,5 dipeniltetrazolium bromida diazol biru Dantu et al. 2012, Yesufo et al. 2015, Talib and Mahenes 2010. Hasil 1. Senyawa 1 diperoleh sebagai bubuk amorf kuning dengan titik leleh 292 sampai 203 derajat Celcius yang kemudian terurai di atasnya titik leleh ini dan menunjukkan bahwa senyawa 1 memiliki kelompok laktam. 2. Senyawa 2 diperoleh sebagai bubuk amorf kuning dengan titik leleh 258 sampai 259 derajat Celcius. Dan senyawa 2 adalah aristolastam B2 atau 10 amonio 3,4 dimetoksi penatertrena 1 karboksil asid lastam. 3. Senyawa 3 diperoleh sebagai bubuk kuning pucat dengan titik leleh 271 sampai 271 derajat Celcius dan nilai RF dalam toluna etilasetat 1:1 adalah 0,41 dan senyawa 3 adalah diidentifikasi sebagai aristolastam semua 3 hidroksi 4 metoksi 10 aminopenatrene 1 karboksilik asid 1 10 lastam. Yang keempat, senyawa 4 diisolasi berupa jarum dengan warna kuning kecoklatan, titik leleh 269 sampai 270 derajat Celcius yang kemudian terurai dan nilai RF dalam toluna etilasetat 1:1 adalah 0,40 dan senyawa 4 adalah diidentifikasi sebagai
velutinan 10 amino 8 hidroksi 3,4 dimetolpenatrene 1 karboksil asid lakstan. Hasil kesimpulan, pada ekstrak kulit kayu metanol kasar dari Goniotalamus velutinus menghasilkan isolasi 4 senyawa aristolastam 1, aristolastam B2, aristolastam A3, dan velutinam 4. Senyawa 1 dan 2 sebelumnya telah diisolasi dari kulit kayu G. Velutinus, tetapi ini yang pertama melaporkan isolasi senyawa 3 dan 4 dari spesies ini. Sekian pemaparan mengenai alkaloid dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.